Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf aku sambil lihat kaca. Karena ini maaf banget ya sebelumnya buat yang nonton. Aku tuh sebenarnya kan lagi pengen maskeran, nutupin nggak ya? Lagi pengen maskeran nih. Terus aku baru pakai dong dikit. Betul aku pakainya Skintific yang Macworld yang stick. Enak banget, murah banget lagi. Jadi sebelumnya kenalin, nama aku Farid Fatur Rahman. Aku dari mana nggak tahu kan. Nah, jadi aku tuh dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Fakultasnya Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Prodinya Manajemen Bisnis Syariah. Nah, jadi di sini aku bakalan buat video tapi nggak full muka aku terus karena nanti kalian bosan lihat muka aku. Jadi aku mau buat video tentang bisnis internasional. Nah, jadi di sini aku bakalan ngasih tahu ke kalian, ke teman-teman yang nonton, bahas tentang bisnis internasional tapi masih basicnya aja ya. Contohnya seperti yang bakal aku bahas di sini itu, yang pertama ada bisnis internasional. Pengertiannya itu apa sih? Maaf lagi batuk ya. Pengertian bisnis internasional. Nah, yang kedua aku bakal ceritain tentang sejarah bisnis internasional. Jadi gimana sih bisnis internasional itu bisa ada sampai sekarang gitu, awalnya itu gimana. Terus yang ketiga, model-model bisnis internasional itu apa aja. Dan yang terakhir aku kan kemarin sama teman aku sama kelompok aku udah buat mini riset tentang bisnis internasional nih, UMKM di sekitar itu. Nanti aku juga ceritain di situ. Jadi buat teman-teman stay tune ya, nonton, jangan di skip dulu, ntar nggak dapet ilmunya kalau nggak di skip. Bu Sri, nanti aku kumpulin kamu. Akan monitor aja nih Bu. Oke, nanti aku bakal bahas abis ini. Oke, terima kasih. Bye bye. Nah, jadi yang pertama ini aku bakal bahas pengertian bisnis internasional. Nah, jadi bisnis internasional itu bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi bisnis internasional itu tidak hanya tentang perdagangan ya, tetapi juga pemanufakturan di luar negeri. Ada juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah bisnis internasional. Kegiatan bisnis internasional telah dilakukan sejak zaman sebelum Masehi. Pada masa itu, para pedagang dari Venezia dan Yunani mengirim delegasi mereka ke luar negeri agar dapat menjuali barang-barang dagang mereka. British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang terbentuk pada tahun 1600, mulai mengirim utusan-utusan mereka untuk mendirikan kantor-kantor cabang di semua negara yang ada di Asia. Sebelum itu, tepatnya pada tahun 1590-an, beberapa perusahaan dari negara kincir angin juga telah memulai membuka rute-rute perjalanan ke timur. Pada saat itu juga mereka bergabung untuk mendirikan Dutch East India Company yang bertujuan untuk mengkoordinasikan mereka dalam pembukaan cabang di negara-negara Asia. Sedangkan para pedagang dari Amerika mulai melakukan kegiatan yang sama dan menggunakan cara yang sama juga pada tahun 1970-an. Selanjutnya, sebuah pabrik yang dibangun oleh Singer Sewing Machine di Skotlandia pada tahun 1868 adalah perusahaan Amerika pertama yang mampu untuk melakukan kegiatan produksi luar negeri. Sejak tahun 1980, pabrik ini telah menjadi bagian dari bisnis internasional yang mampu untuk melakukan produksi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan-perusahaan lain tentunya tidak ingin tertinggal. Setidaknya pada tahun 1914, paling sedikit terdapat 37 buah perusahaan Amerika yang melakukan kegiatan produksi di 2 atau lebih negara lainnya. Selanjutnya yaitu model bisnis internasional. Internasional dibagi menjadi 4 tipe lagi sama pada tahun 2014. Yang pertama ada foreign trade, yaitu kegiatan yang paling sering digunakan oleh sebagian besar negara. Jenis aktivitas bisnis internasional ini identik dengan jalan tengah yang telah kita ramu. Yang kedua ada trade in service, yaitu kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya juga berupa tangible goods
Objek tersebut dapat berupa asuransi, perbankan, hotel, konsultan, biro perjalanan, dan transportasi. Yang ketiga, ada portfolio investment, yaitu kegiatan bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain. Biasanya investor memberikan dalam bentuk hutang atau modal. Yang terakhir ada direct investment. Berbeda dengan portfolio investment yang menanamkan modalnya dalam bentuk sekuritas, pada direct investment ini investasi secara langsung atau penanaman modal asing, di mana investor dalam lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Untuk studi kasus yang saya teliti yaitu ada UMKM PGJ Kids. PGJ Kids berdiri sejak tahun 2015 di Yogyakarta. Bisnis tersebut bermula dari penjualan produk lecing anak yang dilakukan secara online saja. Namun penjualan produk itu dilakukan baik grosir maupun ecer, dan karena banyak kebutuhan ekonomi pemilik sehingga menjadi dasar kuat untuk menjalankan bisnis tersebut, dan alhasil menjadi sumber pendapatan yang besar sehingga membuat dasar untuk terus berkembang. Penjualan dilakukan awalnya hanya dari dalam negeri saja, namun karena kegigihannya dan selalu berinovasi, usaha tersebut dapat menembus permintaan dari luar negeri, yaitu Malaysia. Pada tahun 2017, PGJ Kids mulai berpindah tempat di Jawa Tengah, yaitu Solo, dan mulai membuka sebuah ruko serta membuka peluang untuk reseller. Tujuan didirikannya bisnis ini yaitu untuk menjual produk baju anak dengan skala nasional dan internasional. Saat ini PGJ Kids sudah memiliki store offline dan online. Store offline sendiri terletak di BTC Solo, memiliki 4 buah cabang toko. Dan online PGJ Kids ini biasanya menggunakan WhatsApp, Telegram, dan Shopee. Omset yang didapat juga tidak main-main, per hari bisa mencapai minimal belasan juta rupiah. PGJ Kids selalu menggemborkan promosinya melalui berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dari Instagram sendiri, PGJ Kids sudah memiliki ribuan, bahkan mencapai 20.000 pengikut. PGJ Kids juga selalu berinovasi dalam model baju seperti model motif, mengikuti dengan tren yang ada saat ini. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai bisnis internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fatur Rahman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.